Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Ajib di channel Kampung Ilmu. Channelnya orang-orang yang tidak lelah mencari ilmu. Pada kesempatan ini kita akan meneruskan kajian kitab Al-Iman. Masih membahas sifat-sifat atau ciri-ciri hati yang sehat, hati yang bersih. Pelajaran sebelumnya kita sudah bahas sifat hati yang bersih, sifat hati yang sehat. Yang pertama, yaitu al-iqbal alal haq, mau menerima kebenaran Islam. Sifat hati yang kedua adalah cinta kepada kebenaran dan mau menerima Islam dengan lapang dada, dengan lega. Hubbul haq wan syirahus sadri lil Islam. Asani utawi kang kaping pindho iku hubbul haqqi, seneng kebenaran. Wan syirahus sadri lan jembare dodo, jembare ati lil islami maring nrimo Islam. Wa sahibul qalbi utawi wong kang anduweni ati as-salimi kang bersih iku yuhibbu seneng sapa sahib al haqqa ing kebenaran. Wan syarihulan dadi jembar apa sadru dodone sahib maksude kuwi atine li ta'allumil islami, mempelajari Islam. Fayastahiqu mongko berhak sapa sahibul haq, sapa sahibul qalb as-salim bidzalika klan mengkono-mengkono yuhibbul haq wa yansyarihu sadruh hidayatallahi ing pituduhe ing hidayahe Allah. Wa amma sahibul qalbi mongko anapun utawi wong kang anduweni ati as-sakimi kang lara sakit iku fatara moko ningali sapa sira hu ing sahibul qalbi sakim yakrahu gething sengit sapa sahibul qalbi as-sakim gething sengit al-haqqa ing kebenaran. Wayaziku lan dadi rupek apa sadruhu dodone wong lisimail islami ngrungokake Islam, ngrungokake kebenaran Islam, ngrungokake ajaran-ajaran Islam. Wa bihadza lan kelawan iki yaziku sadruhu lisimail Islam yuridu menyodorkan sapa wong nafsahu ing awake wong liqa billahi maring siksane, maring hukumane Allah lahu maring sahib biizlalihi kelawan nyasarake. Kala ngendika sapa Allah taala faman mongko utai sapane wong iku yurid ngersakake sapa Allah Gusti Allah ayah diyahu ing yen toh nuduhake sapa Allah ing man yasrah mongko jembarake sapa Allah sadrahu ing dodone ing atine man lil islami maring Islam. Waman lan utai sapa wonge iku yurid ngersakake sapa Allah ayyudillahu ing nyasarake ing yen toh nyasarake sapa Allah hu ing man yaj'al moko dadekake sapa Allah sadrahu ing dodone man dhayyikon sempit harajan rupek kaan nama yas'adu kaya-kaya munggah sapa man fis samai ing dalem langit. Wa dzalika utai mengkono-mengkono yaj'al sadrahu dhayyikon li annahum krana sak temene wong-wong
iku yakrahuna padha gething utawa sengit sapa wong-wong mau al-haqqa ing kebenaran. Kala ngendika sapa Allah taala halimulur Allah bal ja'ahum bil haqqi bal ja'a balik usteka sapa Kanjeng Nabi hum ing wong kafir bil haqqi kelawan nggawa kebenaran. Wa aksaruhum utai akeh wong kafir lil haqqi maring perkara kang bener iku karihuna pira-pira wong kang padha gething. Yaitu tadi makna gandulnya. Sekarang maksudnya tadi tanda orang yang hatinya sehat yang kedua adalah orang yang menyintai kebenaran dan hatinya merasa lapang menerima Islam dan mau melaksanakan aturan-aturan Islam. Orang yang hatinya salim atau sehat, bersih adalah orang-orang yang menyintai kebenaran. Hatinya merasa lapang untuk mempelajari Islam. Karena sikapnya yang seperti itu, maka dia berhak mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang hatinya sakit, maka kamu akan melihatnya membenci kebenaran. Hatinya mangkel kalau melihat Islam menang. Hatinya dongkol kalau melihat syariat Islam dijalankan. Dadanya sesak mendengar bukti-bukti kebenaran dan keunggulan ajaran Islam. Lantaran sikapnya dan hatinya yang seperti itu, sama dengan dia menyerahkan dirinya untuk mendapat siksaan Allah, dan Allah pun menyesatkan jalan hidupnya. Allah berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 125, "Faman yuridillah ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, wa man yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dhayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama." Barang siapa yang Allah menghendaki kepadanya petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki ke langit. Jadi akar kufur dan iman itu berada di dalam jiwa dan hati setiap orang. Kufur dan iman bukan hanya sebuah sikap dan amal perbuatan lahiriah. Iman adalah penyerahan diri kepada Allah yang timbul dari hati di hadapan kebenaran Islam dan kesediaan penuh untuk menerima perintah-perintah ilahi. Sedangkan kufur ialah penolakan hati, sikap keras kepala, dan keingkaran terhadap kebenaran dan perkara-perkara yang hak. Karena itu Al-Quranul Karim mengatakan, orang yang menerima hidayah Allah adalah orang yang jiwa dan hatinya bersih dan sehat. Jika jiwa seorang bersih dan sehat, maka ia akan mudah menerima kebenaran. Sebaliknya, apabila jiwa manusia sakit, dia pasti tidak memiliki kesiapan untuk menerima dengan hati lego, dengan hati yang lapang akan kebenaran ajaran-ajaran Islam. Ayat ini menyinggung sebuah poin penting dan mengatakan orang yang tidak mau menerima kebenaran bagaikan ingin mendaki langit. Tetapi dikarenakan kekurangan zat oksigen, dadanya menjadi sempit sehingga sulit untuk bernapas. Perlu diketahui bahwa ilmu pengetahuan modern membuktikan bahwa tekanan udara akan berkurang apabila kita naik ke tempat yang lebih tinggi dari permukaan laut. Karena udara di lapisan bawah atmosfer lebih padat. Bahwa di ketinggian tertentu di atas permukaan laut, kadar oksigen hanya sedikit. Hal ini tentu saja bisa membuat manusia
sesak nafas karena kekurangan oksigen dalam tubuh dan tidak mampu bernapas dengan baik. Jika seorang masuk keluar angkasa, akan mengalami penurunan oksigen yang banyak dan menyebabkan penutupan dada dan berlaku sesak nafas. Lebih tinggi dari itu, bernapas akan semakin sukar, sehingga akhirnya dapat menyebabkan kematian. Oleh sebagian mufasir modern ini dianggap sebagai mukjizat Al-Quran. Karena sebelum teori ini muncul, jauh sebelumnya Al-Quran sudah mengabarkan. Dari ayat tadi terdapat dua pelajaran yang dapat dipetik. Satu, perlu wadah dan kesiapan jiwa serta mental untuk bisa menerima kebenaran. Setelah menerima kebenaran, wadah tersebut secara bertahap akan semakin meluas dan ini merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada orang-orang mukmin. Dua, orang-orang yang sesat meskipun berada di dalam kesejahteraan materi, namun sesungguhnya mereka dalam kesempitan dan tekanan hidup. Jadi dadanya sesak dan hidupnya sesat, terasa dunia ini sempit karena mereka membenci kebenaran ajaran Islam. Bal ja'ahum bil haqq wa aktsaruhum lil haqqi karihun. Sebenarnya dia Muhammad telah membawa kebenaran kepada mereka orang-orang kafir Quraisy dan kebanyakan mereka benci kepada kebenaran. Bal ja'ahum bil haqq. Sebenarnya dia, yaitu Nabi Muhammad, telah membawa kebenaran kepada mereka, yaitu kafir Quraisy, yakni membawa agama yang lurus. Tetapi wa aktsaruhum lil haqqi karihun, dan kebanyakan mereka benci kepada kebenaran itu. Mengapa mereka benci? Sebab mereka memiliki sikap fanatik terhadap keyakinan mereka. Dan orang yang paling lunak dari mereka tidak membenci kebenaran. Memang tidak membenci, namun mereka tidak menunjukkan keimanan mereka karena takut terhadap orang-orang yang membenci kebenaran. Bal ja'ahum bil haqqi wa aktsaruhum lil haqqi karihun. Bahkan Rasul itu telah datang kepada mereka dengan kebenaran, cuma lebih banyak di antara mereka yang tidak suka kepada kebenaran itu. Nyatalah sekarang dari ujung ayat itu bahwa soalnya sekarang bukanlah bahwa yang dibawa oleh Rasul itu ajaran yang tidak benar. Mereka dalam saat mubarinya mengakui kebenaran Islam. Sebab dasar pikiran sadar mereka tidaklah dapat menolak kebenaran. Sebab dasar pikiran sadar mereka tidaklah dapat menolak kebenaran. Masalahnya sekarang bukan lagi benar atau tidak benarnya aturan dan ajaran Islam. Tapi yang jadi soal ialah bahwa mereka tidak mau menerima Islam. Mereka tidak mau tunduk kepada Islam. Karena kalau mereka tunduk kepada Islam, niscaya mereka wajib melepaskan kebiasaan lama mereka yang dirasa enak. Dan ini eman-eman, dia enggan melepaskan itu. Kalau menerima Islam harus mengubah sama sekali kebiasaan hidup yang buruk. Kalau menerima Islam harus mengganti sistem ekonomi yang menindas menjadi ekonomi yang berkeadilan. Kalau mau menerima Islam harus mau merubah tatanan politik yang tidak adil dan zalim ini menjadi tatanan politik yang adil. Dan mereka keberatan menerima sebuah tatanan sosial di mana manusia itu sama, tidak ada perbedaan antara kulit putih, kulit hitam, antara bangsa Arab dan bukan bangsa Arab, antara yang budak dan orang merdeka. Tidak ada perbedaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali takwanya. Padahal mereka telah merasakan enaknya tatanan sosial, politik, ekonomi yang zalim
dan menguntungkan mereka. Hal itu semua adalah berat bagi mereka. Mereka, orang-orang kafir, rupanya hanya mau tunduk dan mengakui Muhammad sebagai Rasul, mengakui kebenaran Islam. Mereka mau mencabut rasa bencinya kepada Nabi kalau soal-soal yang mengenai hawa nafsu mereka itu jangan disinggung-singgung, bahkan dibiarkan saja. Jadi mereka sebetulnya tidak apa-apa percaya kepada Nabi dan ajaran-ajarannya, asal hal-hal yang menjadi kesenangan nafsunya itu tidak disinggung-singgung. Seperti biarkan mereka terus menyembah berhala, biarkan terus-menerus makan makanan riba, biarkan mereka terus-menerus berbuat zina, minum khamr, dan lain sebagainya. Kalau ini semuanya dibolehkan, ya mereka mau menganggap Nabi Muhammad sebagai Rasul. Bahkan kalau sekiranya Muhammad suka menutup mulut, tidak lagi membongkar-bongkar kebiasaan mereka yang buruk itu, mereka akan hormat kepada Muhammad dan memberikan dia kedudukan yang layak, yang terhormat, karena dalam hati mereka sudah terasa bahwa Muhammad memang seorang yang layak dibenarkan dan mendapat kedudukan yang terhormat. Dan mereka mengakui bahwa misinya Rasulullah tiada lain membawa kebenaran. Oleh karena itu pernahlah mereka tawarkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pangkat yang tinggi, yaitu menjadi raja bagi mereka semua. Atau kalau Muhammad suka, mereka pun sudi memilihkan gadis-gadis Quraisy yang terkenal cantik jelita buat menjadi kekasihnya. Atau kalau dia ingin berniaga, mereka pun mau mengumpulkan, memberi modal besar, asal pekerjaan mencela-cela adat kebiasaan lama ini, yaitu mencela penyembah berhala itu dihentikan. Tetapi Nabi Muhammad SAW menjawab kepada pamannya Abu Thalib ketika beliau menjadi perantara menyampaikan tawaran orang Quraisy ini. Rasulullah menjawab, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ammi, wallahi law wada'u asy-syamsa fi yamini wal qamara fi yasiri ala an atruka hadzal amra. Wahai paman, walaupun mereka akan meletakkan matahari di sebelah kananku dan bulan sebelah kiriku supaya aku berhenti dari seruanku ini, tidaklah akan aku hentikan sebelum Tuhan Allah sendiri yang memberikan keputusan siapa di antara kami yang akan menang. Jadi alangkah jauhnya jalan pikiran mereka daripada cita dan misi yang ditegakkan Nabi. Mereka mengukur seorang Nabi dengan ukuran mereka sendiri. Disangkanya Nabi akan sudi menerima diangkat menjadi raja, tetapi jadi raja yang mempertahankan penyembahan berhala. Mereka telah menjanjikan uang, kekayaan. Disangkanya bahwa nubuah dan wahyu dapat dinilai dengan pangkat, dengan jabatan, dan harta, dan kecantikan perempuan. Disangkanya Nabi dapat dibeli. Alangkah jauh perbedaan cara berpikir di antara keduanya, antara sudut pandang seorang mukmin dan orang kafir. Bagaikan siang dan malam, jauh sekali. Sahabat kampung ilmu yang berbahagia, kenapa orang itu sulit menerima kebenaran? Berikut ini sebab-sebab sulitnya orang mau menerima kebenaran. Manusia itu hidup dan tumbuh dengan ideologi, kepercayaan, dan pandangan hidup tertentu yang mereka terima dari gurunya, pembimbingnya, atau senior-seniornya, orang-orang yang terdekatnya.
bahwa yang mereka ajarkan, yang mereka terima itu benar. Kemudian sejalan dengan berjalannya waktu dan bertambahnya pengalaman serta kematangan berpikir mereka menyadari bahwa diri mereka berada dalam kebatilan. Sungguh mereka ini dalam situasi yang sangat sulit untuk berani mengakui bahwa pandangan hidupnya, ideologinya, dan kepercayaannya yang selama ini diyakini kebenarannya adalah salah dan batil. Namun hati nuraninya mengatakan bahwa dirinya dalam kebatilan. Orang yang mengalami pergumulan batin semacam ini, ada yang kemudian merubah jalan hidupnya dengan memilih kebenaran apapun risikonya. Dan ada yang memilih tetap dalam kebatilannya. Dan mereka tidak henti-hentinya mencari alasan, argumen untuk membenarkan kebatilannya. Mengapa mereka bersikukuh dalam kebatilannya? Tidak lain karena tidak bisa melepaskan diri dari ikatan-ikatan sosial sebelumnya. Tidak bisa melepaskan diri dari doktrin-doktrin yang telah ditanamkan dalam-dalam ke dalam otaknya. Dan karena tidak mau meninggalkan kesenangan-kesenangan yang selama ini dinikmatinya. Mengapa mereka bersikukuh dalam kebatilannya dan tidak mau menerima kebenaran Islam? Karena dia mendapatkan pangkat atau kedudukan, kemasyhuran, penghasilan, fasilitas, gaji, dan lain sebagainya, lantaran dia berada dalam kesesatan dan kebatilan yang telah memberikan semuanya itu. Yang apabila mereka berpindah ke jalan hidup yang benar, mereka akan kehilangan semuanya itu. Jadi memang berat memilih kebenaran itu. Kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah mendapat hidayah karena hati mereka sehat, akal dan otak mereka waras, dan punya kecenderungan kepada kebenaran. Mengapa mereka bersikukuh dalam kebatilannya dan tidak mau menerima kebenaran? Karena adanya sifat kiber dalam hatinya. Misalnya, ada orang yang sebenarnya itu bodoh, tapi merasa dirinya pandai. Tidak mengerti agama, tapi merasa mengerti agama. Terus ketemu orang pintar yang bisa menjelaskan agama secara benar, dengan dalil, dengan hujah dan argumentasi yang kuat, yang sudah tidak sanggup dia bantah. Namun, dia tetap tidak mau menerima kebenaran. Inilah hati orang sombong. Berikut selanjutnya, mengapa orang bersikukuh dalam kebatilannya dan tidak mau menerima kebenaran Islam? Karena dalam hatinya ada rasa dengki, hasad. Misalnya ada seorang tokoh yang kualitas ilmunya memadai, akhlak dan ibadahnya bagus, lalu menyerukan kebenaran Islam di tengah-tengah masyarakat. Menyerukan agar pemerintah berbuat adil. Lalu ada sekelompok orang yang menyebarkan tuduhan-tuduhan dusta untuk menjatuhkan tokoh yang baik tadi. Dan dengan berbagai macam fitnah. Tujuannya agar masyarakat tidak percaya dan tidak suka pada tokoh tadi. Mereka melakukan semua itu karena hatinya penuh kedengkian. Orang semacam ini sulit menerima kebenaran. Atau ada sekelompok orang, misalnya dia menyuruh memilih pemimpin kafir. Padahal ada seorang muslim yang baik yang tidak kalah kualitasnya. Terus ada orang yang menasihati kelompok tadi bahwa mereka salah. Namun mereka tidak mau menerima kebenaran yang dikemukakan kepadanya. Karena mungkin yang mengemukakan itu usianya masih muda. Dan dia gengsi mau menerima kebenaran yang dibawa oleh anak muda itu. Mungkin orangnya itu tidak mempunyai nasab orang besar misalnya. Mungkin yang menyampaikan itu orangnya tidak berharta. Inilah tipe kelompok-kelompok yang hatinya penuh dengki.
Atau mungkin saja kelompok ini adalah kelompok bayaran. Kebenaran dalam hatinya telah dijual. Penyakit hasad ini banyak menimpa politisi dan orang-orang pintar. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.